halaman 86, 3 baris dari bawah. Pembagian induk penyakit hati, dengki, riya, dan ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hasadu fahuwa mutasya'ibun minasyuhhi fa innal bakhila huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi wasyahiha huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi ala ibadillahi ta'ala fasyuhuhu a'zamu wal hasudu huwallazi yashukku ala in'amillahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nasi aw hadzin minal hududhi hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mati fahadha muntahal khabathi falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab wal hasudu huwal mu'adzabul ladzi la yurhamu wa la yazalu fi azabin daimin fit dunya fa innad dunya la takhlu qattu min khalqin katsirin min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'amallahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin fala yazalu fi azabin daimin fit dunya ila mautihi
wala adzabul akhirati asyaddu wa akbaru bal la yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibbah lisairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi bal yambaghi ayyusahimal muslimina fis sarra'i wad dharra fal muslimuna kal bunyani al wahidi yashuddu ba'duhu ba'da wa kal jasadil wahidi idzashtaka minhu udwun ishtaka sairul jasadi fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika fashtighaluka bi talabit takhallusi anil halaki ahammu min ishtighalika binawadiril furu'i wa ilmil khusumati wa ammar riya'u fahuwa syirkul khafi wa huwa ahadus syirkaini wa dzalika talabukal manzilata fi qulubil khalqi litanala biha al jaha wal hashmata wa hubbal jahi wa hubbul jahi minal hawa al muttaba'i al muhlaki wa fihi halaka aktsarun nasi fama ahlakan nasa illan nasu walau ansofan nasu haqiqatan la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadati fadlan an a'malil adati laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nasi wa hiya muhbitatun lil a'mali kama warada fil khabar inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nari fayaqulu ya rabbi ustushhidtu fi sabilika fayaqulullahu ta'ala bal aratta ayyuqala fulanun syuja'un wa qad qila dzalika wa dzalika amruka wa dzalika ajruka wa kadzalika yuqalu lil alimi wal haji wal qari'i wallahu a'lam. Induk penyakit hati ada 3. Nanti dari 3 itu bercabang-cabang lagi ke bawah. Di sini dibaca tadi baru 2. Dengki, al-hasad, dan riya. Memperlihatkan kebajikan kepada makhluk dengan harapan mendapat simpati di hati makhluk. Nanti yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan mendatang, yaitu ujub,
bangga diri. Nah, Imam Ghazali menyebutkan wa ammal hasadu, adapun dengki itu fahuwa mutasya'ibun minasyuhi. Dengki itu sendiri bercabangnya dari sifat pelit. Padahal ini 3 induk penyakit hati. Salah satunya dengki. Dengki itu sendiri cabangnya dari pelit. Korelasinya apa? Dengki sama pelit. Di sini Imam Ghazali bandingkan. Fa innal bakhila, sesungguhnya orang yang bakhil, kalau bakhil itu pelitnya huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Dia yang bakhil, dia pelit dengan apa yang ada di tangannya kepada orang lain. Dia punya uang, punya makanan, dia nggak mau berbagi kepada orang apa yang dia miliki. Itu bakhil. Kalau syahih lebih dari bakhil. Wasyahiha, adapun syahih huwallazi yabkhalu bi ni'matillah, dia pelit dengan nikmat Allah. Allah mau kasih anugerahnya kepada siapapun, kenapa jadi kita yang halang-halangin, kita pelit. Allah mau lariskan dagangan orang, kenapa jadi kita pelit? Ya Allah, jangan larisin dia. Allah mau sehatkan orang, kenapa jadi kita pelit sama anugerah Allah? Padahal yang punya wewenang kan Allah. Ya Allah, biar warungnya kagak laris. Hak Allah. Mau bikin laris dagangan orang terserah. Itu korelasinya. Kalau orang yang dengki memang berharap begitu. Dia dagang, ada orang dagang, merasa dirinya tersaingi. Dia berharap bagaimana dagangannya biar lebih laris, biar dagangan orang bangkrut. Emang yang punya hak melariskan dagangan siapa? Itu kan anugerah Allah. Itu disebut syahih. Dia pelit dengan anugerah Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Terserah Allah. Allah mau anugerahi larisnya dagangan orang, kenapa jadi kita sakit hati? Wahia fi khazaini qudratihi ta'ala. Padahal nikmat Allah itu ada dalam perbendaharaan Allah, la fi khazainihi, bukan dalam perbendaharaan si hamba. Dia pelitnya kepada siapa? Ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah. Dia tidak ingin hamba-hamba Allah yang lain mendapat anugerah Allah. Fasyuhuhu a'zam, berarti sikap syuh itu lebih besar daripada bakhil. Lalu korelasinya dengan dengki apa? Dengki itu dia tidak ingin orang lain ada lebih dari dirinya, lebih ganteng, lebih cantik, dagangannya lebih laris, pangkatnya lebih maju, lebih tinggi. Dia nggak ingin Allah anugerahi hal itu kepada orang lain. Itu berarti ada unsur pelit nggak? Di dalam dengki itu maka disebut dengki itu tercabang dari unsur pelit. Jangan kata pelit ama yang dimilikinya. Ama anugerah Allah dia nggak mau Allah berikan anugerahnya kepada selain dirinya. Wal hasudu, orang yang dengki itu huwallazi yasyukku alaihi. Nah, di sini kurang nih, alaihi. Bukan ala in'amillah. In'amullah, jadi fa'il yasyukku. Nah, kalau lihat di ibarat kitabnya begitu. Orang dengki itu dialah yang terbebani atas dirinya
in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi. Allah Ta'ala anugerahkan daripada perbendaharaan kekuasaannya kepada salah satu hambanya. Hatinya nyesek. Kenapa jadi hatinya berat? Yang punya nikmat Allah. Allah mau anugerahi, wallahu yarzuqu may yasha'u min ibadih. Allah mau anugerahi kepada hamba-hambanya, terserah Allah. Kok orang dia lihat dagangannya makin laris, hatinya makin nyesek. Tuh, orang dengki begitu. Kita berharap, wah, ini orang binasa nih, biar hancur. Ternyata makin sehat, dia makin nyesek. Entah Allah anugerahi bi ilmin. Ada orang kecerdasannya lebih dari dirinya, itu hak Allah. Au malin, atau hartanya lebih melimpah daripada kita. Au mahabbatin fi qulubin nas, atau kecintaannya tertanam di hati orang. Kenapa jadi dengki? Au hadzin minal hududzi, atau Allah anugerahi bagian daripada bagian, derajatnya makin tinggi. Emang udah haknya begitu, Allah angkat derajatnya. Ulama yang ikhlas Allah angkat derajatnya. Tapi justru ada pihak yang nggak seneng. Kenapa nggak seneng? Ada penyakit hati tuh. Sumber pertama yaitu dengki. Tapi yang tidak berhasil mereka copot mahabbah umat terhadap para habaib dan ulama. Mereka nggak mampu copot. Kau copot spanduk, kau copot kaosku, tapi kau tidak mampu mencopot mahabbahku terhadap para habaib di hati. Bisa nggak kira-kira dia berusaha copot? Nggak bisa. Di mana-mana yang muslim itu cinta sama ulama. Ente kecilnya ditahnik sama siapa? Falsafat tahnik itu dilumatkan korma madu di mulut orang-orang soleh, di mulut habaib, di mulut ulama. Falsafahnya supaya gedenya mahabbah, cinta sama ulama, sama habaib. Lah ini sholawat. Lama-lama baca sholawat wa ashghilidz zalimin bidzalimin kagak boleh nanti. Ada itu pakai request, jangan deh, jangan baca sholawat yang begitu. Masya Allah, berarti dengki nggak tuh? Begitu dengkinya. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu tuh, hingga sungguh dia kepengen banget lenyapnya itu nikmat dari orang tersebut. Tuh. Orang yang dengki begitu, berharap orang yang dia incar ini biar lenyap di hati umat, biar dipandang hina. Tuh, sudah dijeblosin ke penjara. Loh, memang kalau ulama dijeblosin ke penjara identik hina begitu? Imam Syafi'i pernah dijeblosin ke penjara di zaman Harun ar-Rasyid. Itu pun Harun ar-Rasyid menjadi korban provokasi. Ada orang kagak demen, dengki sama Imam Syafi'i, dipengaruhin Harun ar-Rasyid bahwa Imam Syafi'i begini. Maka Harun ar-Rasyid menyuruh Hamad al-Barbari untuk menjemput paksa Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i ada di Yaman. Harun ar-Rasyid istananya ada di Ruqaq, di Irak sana. Dalam keadaan diborgol tangan, kaki dirantai, jalan kaki dari Yaman ke sana. Apa gara-gara gitu dalam sejarah status imamnya hilang? Namanya tetap harum nggak Imam Syafi'i? Tetap harum.
bahkan menjadi salah satu imam mazhab. Kita nyebutnya Imam Syafi'i. Itu contoh. Nggak melulu kalau ulama dijeblosin ke penjara identik jadi hina, enggak ya. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan nikmah, walaupun tidak dapat bagi yang dengki itu sesuatu dari itu nikmat. Dia udah cukup girang. Misalnya apa? Orang yang dia anggap pesaing dia pangkatnya naik atau dagangannya laris. Walaupun dagangan yang hasut tidak laris, dia dengar dagangan itu orang, si fulan udah nggak dagang lagi, syukur deh. Begitu. Ketahuan dengkinya tuh. Artinya ngomong, ngurang-ngurangin pesaing. Astaghfirullahaladzim. Falidzalika, karena itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yaqulul hasanat. Dengki arti yaqulu kan apa? Memakan. Pakai bahasa yang setengah bebas. Kedengkian itu menggerogoti kebaikan-kebaikan. Dia ada kebaikannya sedekah. Dia ada kebaikannya ya nyumbang beras. Ada yang nyumbang beras sampai 1 ton. Tapi bersyarat kedengkian itu berbagi supaya yang terima beras 1 ton ikut dengki. Saya mendukung kedengkian. Waduh. Ada nggak begitu? Tibang-tibang dibagi bantuan, namanya dengki jama'i, dengki rame-rame. Udah dirinya dengki, mengarah-ngarahkan orang supaya ikut dengki. Dia bakal menggerogoti kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menggerogoti kayu. Ada hatab, ada ud, ada khosyab. Bahasa Arab artinya sama, kayu. Tapi kalau disebut hatab, kayu yang dipersiapkan untuk dibakar. Berarti kayunya basah apa garing? Garing. Jadi kalau kita cermati, api melahap kayu yang garing, cepat apa lama? Cepat musnahnya. Begitulah kedengkian akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang dengki, habis tuh, musnah. Dia tetap sholat, habis kebaikan sholatnya. Dia ikut hadir ngaji, habis kebaikannya. Karena ada kedengkian. Bayangkan kalau nggak buru-buru di stop, itu kedengkian akan berlanjut. Udah kebaikannya nggak maksimal, dengki lagi. Bukan sama muslim lagi, sama ulama, sama habaib dengki. Percuma. Dia kasih sumbangan, percuma. Ya. Biar kata misalnya dikasih 100 juta gitu, percuma. Kenapa? Ya Anda dengki. Ya. Wal hasudu huwal mu'adzabul ladzi la yurhamu. Orang yang dengki itulah orang yang tersiksa, yang tidak dikasih rahmat. Selama hatinya dengki, enggak ada kasih sayang. Tuh. Jangan heran kok ada orang yang kejam banget. Modalnya apa tuh? Dengki. Karena ada dengki, nggak ada tertanam jiwa ruhama, kasih sayang sama saudara muslim. Padahal dalam Al-Quran disebut walladzina amanu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang yang beriman itu asyidda, jamak dari syadid, tegas dalam memegang prinsip, tegas terhadap
orang-orang kafir. Bertetangga sama non-muslim silahkan. Mereka punya hari raya, merayakan hari raya Natalnya silahkan. Konsep dalam agama diajarkan toleransi, jangan mengganggu mereka yang tengah merayakan hari rayanya. Tapi bukan diartiin serta-merta kita ikut ngucapin. Ya Ustadz, kalau dia ngucapin ke kita selamat hari raya Idul Fitri, kita nggak toleran dong. Masa kita nggak ngucapin ke mereka? Kalau ingin membandingkan yang sesuai, mereka kenapa berkenan mengucapkan? Pertama, kita nggak minta. Yang kedua, mereka ucapkan ke kita selamat hari raya Idul Fitri. 1000 kali mereka ucapkan, tetap mereka berkenan mau. Kenapa? Karena kalimat selamat hari raya Idul Fitri tidak mengusik keyakinan mereka. Kalau mau bandingin, mereka mau nggak ngucapin 2 kalimat syahadat? Oh, jangan maksa dong. Kita juga tidak pernah memaksa mereka. Kenapa mereka nggak berkenan mengucapkan? Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bagi mereka mengusik keyakinan mereka. Begitulah. Kita tidak berkenan mengucapkan selamat Natal karena kalimat itu mengusik keyakinan kita. Konsep kita lam yalid walam yulad. Oh, kalau gitu masing-masing aja. Itulah konsep kita, lakum dinukum, silahkan Anda rayakan dengan sesama Anda tanpa harus mengarah-ngarahkan kami umat Islam untuk mengucapkan kalimat itu. Kami nggak mengganggu Anda merayakan hari raya Anda, tapi Anda nggak berhak mengarah-ngarahkan kami mengucapkan kalimat itu. Itu namanya pembandingnya begitu. Jangan dibandingin sama-sama ucapan hari raya, beda. Mereka mau ngucapin karena kalimat selamat hari raya Idul Fitri tidak mengusik keyakinan mereka. Nah, kalau bagi kita mengucapkan selamat Natal itu mengusik keyakinan kita. Habis bagaimana Ustadz? Dia kalau malam takbiran bawain kita parsel. Hidup bertetangga, saling berbagi, silakan. Pertama, kita nggak minta, kita punya harga diri. Biar kata hidup pas-pasan. Kalaupun dikirimin parsel sama mereka, boleh nggak kita terima? Boleh dengan catatan makanannya halal. Lah kan dia kirimin kita parsel. Masa kita nggak berbagi kirim? Kirimin lagi. Dia ngirimin malam takbiran, besok lebaran kirimin kue bolu. Selesai nggak? Yang kelirunya di mana? Wah, dia ngirimin kita Idul Fitri parsel, entar kita kirimin pas Natal. Ngapain kelamaan nunggu Natal? Dia kirimin kita, balas lagi kirimin hari Idul Fitri kan? Ini kelirunya. Wah, dia ngirimin kita parsel, masa pas Natal kita nggak kirimin? Anda nggak bisa memisahkan antara saling berbagi dengan masalah timingnya. Pisahkan dong. Dia kirimin kita, balas kita kirimin lagi. Nih, bawain kue lapis malam takbiran, bawain. Karena dia ngirimin, kita balas kirimin. Kelirunya apa? Ngiriminnya pas apa? Pas hari raya mereka kita kirimin. Ketemu lagi, mau kagak mau tangannya jabat gini. Ngomongnya apa? Itu di situ. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Wala yazalu fi azamin daimin fid dunya. Senantiasa orang yang dengki
dalam ketersiksaan yang berkelanjutan di dunia. Selama ada penyakit dengki, dia tersiksa di dunia. Fa innad dunya la takhlu qattu. Namanya dunia tidak sunyi sekali-kali min khalqin katsirin, daripada makhluk yang banyak, min akronihi, teman sejawatnya, wa ma'arifihi, teman akrabnya, mimman an'amallahu alaihim, daripada orang yang Allah anugerahi. Kita punya teman, Allah anugerahi jabatan naik. Kita punya teman, Allah anugerahi dagangnya laris. Kita punya teman, Allah anugerahi kecerdasannya melebihi kita. Kenapa jadi kita dengki? Saya ngaji 5 tahun belum sampai segitu, dia baru ngaji 5 bulan udah ngalahin saya. Haknya Allah. Entah dikasihnya bi ilmin, ilmunya, au malin, atau hartanya, au jahin, atau kedudukannya. Fala yazalu fi azabin daimin fid dunya ila mautih. Orang yang dengki akan senantiasa terseksa terus menerus di dunia sampai kapan? Sampai matinya. Dia berobat ke dokter susah nyari resepnya. Padahal resepnya gampang. Copot tuh kedengkian di hati. Datengin orang yang dia dengkiin, minta maaf. Datengin, Habib, ana minta maaf. Selama ini ana dengki sama Habib, ana fitnah, ana tuduh yang begini-begini. Begitu. Kalau dia kagak copot kedengkian di hati, akan terseksa terus menerus. Ya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa akbar. Sungguh seksaan akhirat lebih sangat keras dan lebih besar. Balla yasilul abdu ila haqiqatil iman. Bahkan tidaklah seorang hamba sampai kepada hakikat iman. Malam yuhibba lisairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Selama dia tidak mencintai sekalian muslimin sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Dia sayang dirinya, nggak mau terjerumus ke neraka. Tentu dia juga sayang saudara-saudara muslim, jangan sampai terjerumus ke neraka. Dia sayang dirinya, tidak ingin dilukai, tidak ingin dibantai, tidak ingin disiksa. Maka dia sayang pula kepada saudara-saudara muslimin, tidak ingin dia aniaya, tidak akan dia bantai. Bagaimana mau dapat hakikat iman? Sama saudara sendiri kejam. Bal yambaghi ayyusahimal muslimina fis sarra'i wad dharra. Bahkan seyogianya dia bersekutu dengan saudaranya, saudara muslimin, dalam situasi senang. Saudaranya dagangnya maju, dia ikut girang, alhamdulillah. Saudaranya lagi susah, dia ikut bersedih juga. Dia nasihatin temennya, sabar, namanya baru usaha, emang ada ujiannya. Dia support. Begitu. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang. Fal muslimuna kal bunyanil wahidi. Muslim itu seperti sebuah satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nih lihat tiang nih, bisa berdiri kokoh tegak karena apa? Saling mengikat. Yang jadi besi cor, dia nggak mau menampakkan diri, tapi peran dia besar di dalam. Dia tidak harus unjuk gigi, saya yang paling berjasa, nggak harus. Begitu juga ada pasirnya, ada semennya, yang bikin indah, ada keramiknya nempel, karena bersatu. Coba kalau masih di toko material, sumpek nggak ngelihatnya? Pasir di pojok, semen numpuk, besi cor-coran berantakan. Itu kalau kalau sendiri-sendiri begitu. Coba kalau dibentuk menjadi sebuah bangunan, cakep nggak?
Satu sama lain nggak saling mengklaim saya lah yang paling berjasa, enggak. Saling mengikat. Begitu Muslim. Ada nggak kira-kira besi cor-coran berantem sama semen? Kagak. Satu sama lain kompak. Wakal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, ishtaka sairul jasad, merasa sakit anggota tubuh yang lain. Jempol kaki kita cantengan, cuma gara-gara apa? Ketusuk durian, cantengan. Kira-kira bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, meriang, sampai begadang nggak bisa tidur. Kenapa? Bersenyawa. Padahal yang cantengannya di mana? Di jempol kaki, tapi sampai ubun-ubun ngebetnya minta ampun. Itu pertanda tubuhnya masih bersenyawa. Begitu juga orang Islam. Ada saudaranya 6 Muslim dibantai, diseksa. Bagaimana perasaan dia? Apa antep aja begitu? Ya. Ada nggak perasaan ikut sedih? Ini alih-alih berasa sedih, malah bangga berhasil melumpuhkan. La haula wala quwata illa billah. Membantai, dia kata berhasil melumpuhkan. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbik, kalau kau belum bisa mendapati hal ini, rasa kebersatuan, rasa sayang sama saudara sesama muslim di hatimu, fashtighaluka bi talabit takhallusi anil halak, sibukmu dengan mencari cara menyelamatkan diri dari kebinasaan dengki. Kita fokuskan bagaimana cara menyelamatkan diri dari penyakit virus dengki ini. Itu ahammu, lebih penting. Min istighalika binawadiril furu', daripada sibukmu mendalami masalah-masalah yang jarang dari cabang-cabang fikih. Jadi masalah-masalah yang langka dia bahas. Ada yang lebih penting, selamatin tuh hati daripada induk penyakit hati tadi, salah satunya dengki. Wa ilmil khusumat, itu lebih penting daripada kamu mempelajari bagaimana cara berdebat dengan musuh. Namanya udah debat kusir, masya Allah. Ya, maulid itu bid'ah atau tidak? Ya Allah, yang begitu. Azanin mayit dikubur, bagaimana? Ya Allah ya Rabbi. Yang kagak boleh lagi makamin mayit berantem, itu haram. Ini masalah azanin mayit di lubang kubur itu sudah menjadi perdebatan lama di ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ada yang mengazankan, ada yang tidak mengazankan. Intinya apa? Kalau emang keluarga mayit biasa mengazankan mayit, mulut kita yang nggak doyan mengazankan mayit diem. Begitu juga, kebetulan kita ikut nguburin, keluarganya memang tergolong yang tidak mengazankan mayit, mulut kita juga jangan usil. Namanya saling menghormati. Yang kagak boleh apa? Berantem lagi nguburin mayit. Masalahnya sama-sama pegang pacul. Nah, satu dikuburin ntar nambah lagi. Padahal cuma masalah sepele nggak? Masalah sepele. Nanti bayan tentang riya kita lanjutkan. Ya, lanjutinnya lama nih, tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru bihal habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.